Selamat datang lagi di Rumah Official bersama Serius Pertamahan. Dani Pedrosa menyebut salah satu saingan Fedaga pertama di Moto3 2026 Maximo Quiles sebagai talenta masa depan MotoGP. Dan selain Quiles, Pedrosa juga menyoroti pembalap kelas Moto2 David Alonso. Keduanya digadang-gadang memiliki bakat pembalap yang begitu besar. Quiles menjalani musim pertamanya di Moto3 pada tahun 2025 kemarin. Dan hingga akhir musim, pencapaian pembalap asal Spanyol itu bisa dikatakan sangat menjanjikan. Bagaimana tidak, debutnya langsung diwarnai dengan 9 podium, di mana 3 diantaranya adalah posisi pertama. Pemuda berusia 17 tahun tersebut bahkan langsung mengamankan posisi ketiga pada klasemen akhir Moto3 2025. Dengan adanya prestasi tersebut, tentu pujian disematkan Pedrosa tidaklah berlebihan. Sangat menarik menantikan jalannya gelaran Moto3 2026 mendatang. Terlebih lagi, pembalap muda Indonesia Fedaga pertama akan tampil reguler pada kejuaraan musim tersebut. Fedaga pertama tentu saja wajib mewaspadai Maximo Quiles. Terlebih lagi, dia punya kesempatan belajar dari Marc Marquez yang merupakan mentornya. Marc Marquez sempat membahas kegerakan yang ditunjukkan oleh Maximo Quiles. Marquez mewanti-wanti semua orang agar tidak memberikan beban kepada saingan Fedaga pertama tersebut. Maximo Quiles datang ke turnamen dengan energi dan mental yang bagus. Dia harus melakukan kesalahan-kesalahan seorang talenta muda. Dia harus membakar semua momen indah kejuaraan dunia. Terlebih lagi, dia harus tahu betul penggunaan sosial media dan komentar bagus. Pada musim 2026, Fedaga pertama dipastikan akan menjalani debutnya di kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Team Asia. Meski ini menjadi langkah besar dalam karir Fedaga pertama, tapi Feda memilih untuk tetap realistis. Dia tidak mau memasang target yang terlalu tinggi untuk musim pertamanya. Menurutnya, persaingan di Moto3 bakal super ketat dan penuh dengan tantangan. Fedaga pertama menyadari Moto3 adalah level dunia yang diisi oleh pembalap-pembalap terbaik dari berbagai negara. Banyak di antaranya sudah punya jam terbang tinggi dan pengalaman yang sangat panjang. Dan salah satu di antaranya adalah Maximo Quiles, pembalap muda asal Spanyol yang mencuri perhatian sejak debutnya di Moto3 2025, tepat setelah genap berusia 17 tahun. Usia tersebut memang menjadi batas minimal tampil di Moto3 dengan catatan punya prestasi khusus di Junior GP atau Red Bull Rookies Cup. Walaupun memiliki usia yang sangat muda, prestasi Quiles sudah mentereng. Ia sukses meraih pole position di Le Mans, podium di Silverstone, dan kemenangan pertamanya di Mugello. Rekam jejaknya di level junior juga luar biasa, mulai dari juara MotoGP Spanyol dan Eropa hingga juara European Talent Cup 2021 saat usianya baru 13 tahun. Dan tak cuma itu, Quiles juga konsisten tampil kuat di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup musim lalu. Ia finish ketiga di Junior GP dengan selisih hanya 28 poin dari sang juara. Karirnya pun semakin meningkat karena berada di bawah Spark Team dan disponsori oleh Marc serta Alex Marquez lewat perusahaan mereka Vertical Management. Pembalap muda Indonesia Fedaga pertama memiliki 4 sirkuit favorit, 2 di Eropa dan 2 di Asia. Fedaga pertama selalu menikmati memacu motor di keempat sirkuit tersebut, di mana dia pernah meraih kemenangan dalam ajang Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup. Hasil luar biasa Feda di keempat sirkuit tersebut memang menjadi bekal krusial bagi pembalap asal Gunung Kidul tersebut untuk menjalani debutnya di Grand Prix Moto3 mulai musim 2026. Pertama, sirkuit Sachsenring. Fedaga pertama merasakan sensasi Sachsenring yang berkebalikan arah jarum jam itu pada musim keduanya di Red Bull Rookies Cup 2025. Dalam balapan seri kelima itu, Fedaga pertama meraih kemenangan. Dalam balapan dua, ini adalah pencapaian krusial karena Sachsenring sangat teknikal dengan trek berkebalikan arah jarum jam. 10 dari 13 tikungannya ke arah kiri dan lintasan sempit. Namun Fedaga pertama mampu memacu motor dengan brilian di tanah Jerman dan berdiri di podium tertinggi. Musim kedua di Red Bull Rookies Cup menjadi momen penting bagi Fedaga pertama karena dia juga sudah familiar dengan karakter sirkuit-sirkuit Eropa sehingga bisa solid. Sebelum balapan di Sachsenring, Fedaga pertama juga tampil cemerlang di sirkuit legendaris Mugello, Italia. di mana
mana dia memenangi balapan 1 dan 2 Red Bull Rookies Cup 2025. Sirkuit Mugello merupakan sirkuit favorit kedua Fedaga pertama karena treknya mengalir dengan tikungan-tikungan berkecepatan tinggi, lintasannya lurus, serta teknikal. Dua kemenangan di Mugello pada tahun 2024 sangat krusial karena menegaskan dirinya kembali kompetitif setelah cedera di awal musim. Selain dua sirkuit legendaris tersebut, Fedaga pertama juga memiliki dua sirkuit favorit di Asia, yaitu Mandalika dan Motegi. Di kedua trek tersebut, Fedaga pertama meraih kemenangan ganda saat bersaing di ajang Asia Talent Cup 2023 bersama Astra Honda Racing Team. Pada musim tersebut, Fedaga pertama sangat dominan dan menjadi pembalap pertama Indonesia yang menjuarai Asia Talent Cup. Performa luar biasa Fedaga pertama tersebut membuat dia dipilih oleh Dorna Sport untuk promosi ke Red Bull Rookies Cup. Fedaga pertama terakhir kali membalap di Mandalika pada musim 2024 di ajang Asia Road Racing Championship kelas Super Sport 600. Dalam dua balapan di Mandalika, dia finish di podium ketiga dan kedua. Dan pada musim 2025, Fedaga pertama tidak balapan di Mandalika karena fokus ke ajang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Dia tampil kompetitif di Rookies Cup, meraih 3 kemenangan dan finish di posisi kedua klasemen. Sebuah hasil membuat Fedaga pertama bisa promosi ke Grand Prix Moto3 musim 2026 meskipun belum berusia 18 tahun. Dalam ajang Grand Prix Moto3 yang menjadi satu rangkaian akhir pekan MotoGP, Fedaga pertama akan kembali tampil di Mandalika. Musim 2026 akan menjadi debut Fedaga pertama di Moto3. Dia akan menjalani 22 seri. Ini lonjakan besar dari ajang sebelumnya. Diketahui pada Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, Fedaga pertama masing-masing menjalani 7 seri dan semuanya di sirkuit Eropa. Sementara itu di Moto3, Fedaga pertama akan keliling dunia menjalani balapan di trek-trek berkarakter sangat berbeda. Berhubungan dengan tantangan yang akan Fedaga pertama hadapi pada musim 2026, Feda mengaku itu adalah sebuah tantangan yang berat, akan tetapi dia akan tetap menjalaninya dengan penuh semangat. Oke, langkah Fedaga pertama berat ya. Yang pertama yang realistis mungkin debutan terbaik atau Rookie of the Year. Debutan terbaik mungkin bisa, tapi untuk juara mungkin agak terlalu susah ya. Di sana ada Maximo Quiles, ada Alvaro Carpe, dan juga ada Brian Uriarte lagi yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup yang juga menjadi saingan Fedaga pertama di musim lalu 2025. Ada Hakim Danis, belum ada Jesus Rios, dan masih banyak lagi ya. Kita nasib nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau di atas kertas Fedaga pertama, banyak pengamat yang mengatakan Fedaga pertama akan melakukan debut terbaik di Moto3 musim 2026, tapi dinilai belum akan menguasai Moto3 karena seperti yang saya bilang dari video sebelumnya, yang berkuasa di Moto3, pembalap-pembalap yang meraih 10 besar di Moto3 itu ada pembalap KTM. Udah ya, sekian video hari ini. Akhir kata saya Ridwan Supratomo Haq, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Kalau kalian ingin melihat perkembangan bencana sumber, kalian lihat di Airmark Channel ya. Akan ada nanti Malala, dan juga akan ada nanti Lembah Hanai. Bagaimana keadaan Lembah Hanai sekarang? Ya, oke? Ya. Ya.